Yohanes pasal 4, mari kita baca. Yohanes pasal 4 ya. Yohanes 4, mari kita baca. Ayatnya ke-20, 1, 2, 3 ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yesuslah tempat orang menyembah. Coba, dia bangga dia pergi beribadah. Tapi Tuhan berkata apa di sini? Ya, kata Yesus kepadanya, ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung, juga bukan di Yerusalem. Jadi bukan soal di mana tempatnya. Dan dia berkata apa? Saatnya akan tiba, ayat 23, akan datang dan sudah tiba. Penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ayat 24, mari kita baca bersama. Satu ya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam. Berarti Bapak Ibu sekalian, ada ibadah tidak dalam roh. Betul nggak? Sederhana ini, nggak perlu dokter untuk menjelaskan ayat begini. Barang siapa beribadah harus menyembahnya dalam roh, Roh Kudus maksudnya. Berarti banyak ibadah tidak dalam Roh Kudus, dalam kedagingan. Dan yang sejajar dengan ini dalam roh dan kebenaran, berarti ada ibadah tidak dalam kebenaran. Itu Bapak Ibu. Jangan pusing berkali-kali orang pergi ke tempat ibadah. Tapi Tuhan bersabda, pohon dikenal dari buahnya. Itu dia. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Luar biasa Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Biar katanya orang menghina Yesus, itu urusan dia itu. Nanti di sorga baru dia tahu. Dia tidak ketemu Yesus di sorga tentunya. Ya, di sorga penguasa itu adalah Yesus. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Makanya kita bilang gak perlu takut. Dan itu yang Tuhan katakan. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa bunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang bisa menaruh tubuhmu dan jiwamu masuk ke neraka. Itu. Saya bikin di Facebook saya itu. Kalau kita berteman pasti baca itu. Saya berkata, jangan takut. Hari Minggu itu, sengaja saya selesai khotbah, pergi saya ke berkebaktian lagi di GKI Cinere. Karena kami tinggal di Cinere, sengaja. Tapi tentu jangan nekat. Lihat dulu kiri kanan, ada bungkusan nggak jelas. Itu kan, itu namanya waspada. Lihat orang-orang. Kalau agak serem orangnya, ini kenalan dulu. Ya, perhatikan terus. Kita tidak mau nekat. Iya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi jangan pernah takut. Tuhan berkata, pohon dikenal dari buahnya. Bahkan Tuhan sudah berkata apa? Coba, Yohanes 16 sekarang. Yohanes 16. Jadi biar kita ingat di hari Pentakosta ini, jangan kita ditakut-takutin. Yohanes 16 ayat 2. 1, 2, 3 ya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat. Coba. Ini makin nyata nggak sekarang ini? Akan datang saatnya. Ya, setiap orang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti kepada Allah. Wah, saya sangat sedih ketika bom itu meledak. Saya ingat ini. Saya lihat itu Instagram, Facebook orang-orang. Ada yang sangat sedih, ada yang mengutuki. Tapi ada juga berkata apa? Masih kurang banyak itu. Darah kaum kafir itu halal bagi kita. Itu dia. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil di hari Pentakosta. Pertama, karena kita mengasihi mereka supaya mereka tidak sesat dan masuk neraka. Yang kedua, karena kita mengasihi diri kita supaya kita tidak dibunuh sama mereka. Jelas? Kadang-kadang kita tidak mau.
Dan itulah sebabnya Roh Kudus turun yang kita lihat tadi. Apa bedanya gereja, umat tanpa Roh Kudus? Umat, gereja dengan Roh Kudus. Oh, beda sekali, beda sekali. Itu sebabnya di Kisah Rasul 2 tadi mereka menunggu Roh Kudus. Padahal mereka rasul-rasul, hebat mereka sudah. Mestinya mereka langsung pergi memberitakan Injil. Tapi mereka tunggu di pasal 2. Kenapa? Nggak menggunakan waktu begitu. Loh, karena Tuhan perintahkan, jangan pergi dulu. Coba kita kembali ke Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Jadi Tuhan itu memperingatkan mereka. Sudah siap? 1, 2 ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan ini bukan kalimat tidak langsung, tapi kalimat langsung. Wait, tunggu sampai Roh Kudus yang dijanjikan itu datang. Itulah sebabnya pasal 2 mereka menunggu. Harus dicamkan sama jemaat sekalian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Gereja tanpa Roh Kudus itu tetap duniawi. Majelis pendeta tanpa Roh Kudus mendiami dan memenuhi, tetap tidak ada gunanya melayani Tuhan. Oh iya, karena kalau kita belajar tentang doktrin manusia, ngeri hidup manusia ini. Ngeri banget. Nah, itulah yang kalian lihat itu. Pulang beribadah, membunuh orang. Bukan satu keluarga, banyak keluarga. Ngeri banget. Itu sebabnya perlu kita mengalami Roh Kudus mengendalikan. Itu yang dikatakan sini. Tunggu, jangan pergi dulu. Lalu mereka pun tunggu. Kalau mereka tidak menunggu, ya buah daging. Apa itu buah daging? Masih ingat? Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Buah daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Atau kita baca ya, kita baca, boleh. Galatia 5:19. Galatia 5:19. Jadi Roh Kudus itu harus hari Pentakosta sekarang kita nikmati itu. Kita ingat hidup kita adalah oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-19. 1, 2, 3 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Udah banyak masih dan sebagainya. Belum masuk di sini membom, belum masuk ini. Iya. Belum masuk ini menusuk pakai racun, belum masuk ini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak mendapat bagian dalam jelas neraka tempatnya. Maka di sini kita lihat hati-hati dengan keyakinan. Ada orang sesat dalam ketulusannya. Ini istilah saya ini. Tersesat dalam ketulusannya. Tulus sih tulus, yakin sih yakin, tapi tersesat. Oh, itulah kalimat firman Tuhan juga Amsal. Ada orang jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Seperti seorang gadis lugu, datang cowok, playboy, dia menyerahkan diri, dirusak. Padahal aku tulus mengasihi dia. Iya, kau tulus. Tapi ketulusanmu tersesat.
Seharusnya ketulusanmu diserahkan kepada pria yang benar. Baru dihargai. Itu dia. Inilah kedagingan. Ngeri banget. Itu sebabnya pelacuran makin banyak di sekitar ini. Jakarta makin banyak atau makin berkurang tempat pelacuran? Makin banyak. Tempat perjudian? Makin banyak. Kemabukan? Banyak. Pesta pora? Banyak. Kita bikin STT di Parapat itu di sekitar Danau Toba. Waktu saya mendirikan STT Trinity itu tahun 2011, hanya ada 1 lapo tuak, kedai tuak di sebelahnya. Sekarang sudah ada 7 kedai tuak. STT-nya tetap 1. Itu dia, berkembang luar biasa. Kalau kedagingan dibiarkan luar biasa. Suami istri bisa menikmati berantem, berkelahi, bermusuh-musuhan. Itu dia. Padahal menurut saya nggak bisa itu. Karena saya dipimpin Roh Kudus, saya tahu itu bagaimana seharusnya. Ini mohon maaf aja nih, saya kalau tidur sama ibu itu, nggak mau saya dia langsung balikkan ke sana kepalanya. Gimana sih kalau udah tertidur, saling berbalik itu urusan lain. Ini masih sadar nih, sayang-sayangan dong. Oh iya, peluk-pelukan dong. Panas katanya. Wah kalau panas, ya udah dilepas sebentar. Habis itu pegang lagi. Oh iya, ini serius di hadapan Tuhan Yesus ini. Jadi bapak ibu ya yang ada suami ada istri peluk-pelukan ya. Kalau tidak peluk istri dan suami nanti dipeluk orang lain baru bingung. Itulah Roh Kudus. Tuh, Roh Kudus itu beda lagi ceritanya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lihat istrinya dia katanya, di sini ada orang Batak nggak? Ada ya. Ada temanku bilang gini. Ya binereng nyoli, roilu. Binereng nyoli nidongan, roijur. Roi itu datang. Jadi aku lihat istriku datang air mata, roilu. Kulihat istri temanku datang air liur. Ngiler. Ku bilang Roh Kudus lu. Harusnya nggak boleh gitu, sebaliknya dong. Aku lihat istriku, roijur, ngiler terus, senang. You must fall in love many times, but should be with the same person. Amin. Jatuh cinta berkali-kali, tapi dengan orang yang sama. Wah itu Roh Kudus itu. Ini percabulan ini roh kedagingan. Ngeri banget. Kalau tidak ada Roh Kudus, hidup dalam dosa, hidup dalam perbudakan dosa. Kalau tidak ada Roh Kudus, hidup dalam kedagingan. Tidak ada pelayanan. Tidak cuman giat. Tidak ada Roh Kudus pasti menuju kebinasaan. Pasti itu. Orang Manado bilang so pasti Jo. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Puji Tuhan. Kalau baca kalimat Tuhan Yesus di Yohanes, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi, aku mengutus Roh Kudus Parakletos. Para berarti di samping. Para di samping. Berarti Roh Kudus itu adalah yang selalu mendampingi umat, saudara dan saya. The one who walks alongside us. Seseorang berjalan bersama kita. Oke, kalau kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu tahu itu Aba? Itu Aba itu bukan bahasa Indonesia. Tapi kalau baca di bahasa Inggris nanti ada juga. Abba, Father. Bahasa Mandarin ada enggak? Abba. Lalu apa? Disisakan. Kenapa? Karena Abba itu adalah panggilan istimewa.
panggilan yang sangat intim, akrab, dekat antara kita dengan Bapa Surgawi. Dan siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Galatia 4 ayat 6. Karena kita anak, Roh Kudus mengutus roh anaknya dalam hati kita. Coba, Galatia 4 ayat 6. Mundur sekarang. Galatia 4 ayat 6. 1, 2, 3, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Itu dia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus penting. Yang remaja, yang pemuda, yang tua, yang kaya, yang miskin. Tidak ada Roh Kudus, percuma hidupmu. Makanya puji Tuhan, hari Pentakosta ini harus kita rayakan, harus kita syukuri. Kalau kita sering berkata, aku tidak berdaya, aku jatuh bangun dalam dosa yang sama. Di hari Pentakosta, ingat, ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus tadi turun atas semua orang, mereka berubah hidupnya. Bahkan mereka dikatakan bisa berbahasa-bahasa lain, heterais glossais. Saya bawa di sini buku saya, hati-hati soal bahasa-bahasa lidah. Ini banyak hal bisa dibahas tentang Roh Kudus. Di sini saya tulis, apa itu bahasa lidah? Bagaimana bahasa lidah? Apa itu baptisan roh? Ada di sini baptisan. Apa itu penuh dengan roh? Bagaimana saya mengenal karunia saya? Ya tadi saya bawa, tadi kiranya apa yang tidak sempat dibahas di khotbah bisa dibaca di sini. Ini juga saya tulis banyak buku. Selain berkhotbah saya tulis banyak buku. Karena apa? Jemaat harus maju dalam iman. Baca Alkitab harus. Tapi juga baca buku-buku rohani. Itu kata Rasul Paulus. 1 Timotius pasal 4. Ini rahasia hidup bahagia. Dicetak Perkantas, cetakan Perkantas ini salah satu buku yang paling menjadi berkat. Rahasia hidup bahagia. Bapak Ibu mau bahagia? Baca buku rahasia hidup bahagia. Bapak bahagia tidak? Ya iya dong. Apa rahasianya? Tuhan sudah bersabda. Ada ini tebal tapi sebenarnya tipis. Karena ini 82 artikel-artikel singkat. Ada yang praktis, ada yang misalnya bagaimana mendidik anak, bagaimana mengatasi depresi, keluarga, suami istri hubungan yang mesra seperti apa. Tapi kalau majelis boleh juga, misalnya apa itu teologi Pentakosta, apa itu teologi liberal, 82 artikel. Nah, 2 artikel mengenai kebahagiaan. Karena apa? Matius 5, saya menulis di sini. Mengejutkan sekali. Khotbah pertama Tuhan Yesus yang ditulis oleh penginjil Matius adalah mengenai bahagia. Matius 5 bukan? Berbahagialah, 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 berbahagialah. Dan itu dikatakan Yesus bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, juga bukan 7 kali. Katanya angka sempurna. Lebih dari 7 kali. Kalau begitu Tuhan mau kita bahagia. Amin. Coba saling lihat dulu. Wajahnya bahagia atau wajahnya? Jangan ya, jangan susah ya. Harus bahagia ya. Coba, kitab terpanjang kita apa? Kitab terpanjang kita. Mazmur. Setuju? 150 pasal. Bapak Ibu sadar tidak? Kata pertama Mazmur adalah apa? Bahagia. Berbahagialah mereka yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan firman ini siang dan malam. Jadi Bapak Ibu harus bahagia ya. Dan yang menarik adalah apa? 9 kali Tuhan berkata berbahagia, tidak ada dikata begini, berbahagialah yang duitnya banyak. Kalau ada kasih tahu saya nanti. Tidak ada. Karena ada orang berkata, bo lui boccia katanya. Bo lui boccia. Atau ada lui pun kalau nggak banyak bo hocia katanya. Saya berkata Tuhan sudah mengatakan, hati-hati. Hati-hati. Apa rahasia hidup bahagia? Roh Kudus mendiami hidupmu. Ada Roh Kudus, hidup bahagia. Amin. Iya, ketika mereka turun, dipenuhi Roh Kudus, mereka apa? Pergi bersaksi. Itu yang kita baca tadi kisah Rasul pasal 2. Ya.
Setelah mereka mengalami itu, mereka berbahasa-bahasa. Tapi saya berkata tadi, jangan ini selalu dibuat ciri khasnya, berbahasa-bahasa. Tetapi hidupnya berubah. Itu dia. Sama seperti yang dikatakan oleh Kisah 1 ayat 8. Coba kita lihat Kisah 1 ayat 8. 1 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Puji Tuhan, ada kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa melawan dosa. Ada kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengendalikan diri. Oh iya, kuasa. Coba kembali lagi Galatia tadi. Ya, Rasul Paulus tegas sekali itu mengatakannya itu. Galatia pasal 5 tadi. Kata 5, 19, 21 sudah kita baca kedagingan kita yang mengerikan. Tapi begitu kita hidup, mengalami hidup baru dalam Tuhan, luar biasa. Galatia 5, 22, 1, 2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih. Gak mungkin Bapak Ibu pulang gereja membom orang lain. Jangankan membom, mencubit pun gak mungkin. Mengambil uangnya juga gak mungkin. Roh Kudus itu memberi berkat bagi orang lain. Ini kasih. Apalagi? Sukacita. Coba sukacita. Ya. Biarpun gak ada uangnya mungkin. Ya, mungkin belum gajian, sukacita dari dalam datangnya, ya. Kasih sukacita apalagi? Damai, lalu kesabaran, lalu kemurahan, lalu kebaikan, lalu kesetiaan, lalu kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Saya pengen makan, padahal udah dilarang dokter. Kebanyakan makan, kamu diabetes nanti tinggi gulanya. Makan, akhirnya apa? Makin masalah. Kolesterol juga dimakan pantangannya. Tapi saya selera banget, tidak ada pengendalian diri. Minta Roh Kudus mengendalikan. Ini roh penguasaan diri. Coba Bapak Ibu, ada berapa buah roh di sini? Ada berapa? Berapa? Ada orang berkata 9, enggak, 1 aja. Oh iya, 1. Tapi rasanya 9. Tolong jangan salah ya. Artinya apa? Begitu Bapak Ibu mengalami Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus. Ini dia. Akan muncul kasih, sukacita, damai sejahtera. Ibarat buah, ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa pahit-pahit. Nah begitulah. Buah roh dalam bahasa Inggris, the fruit, bukan the fruits. Is, bukan are. Ini rahasianya mesti jelas. Roh Kudus mendiami. Itu sebabnya dikatakan tunggu Roh Kudus. Mereka tunggu, mereka mengalami perubahan. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Setia memberitakan Injil. Setia memberitakan Injil supaya orang lain diselamatkan. Kita sudah selamat, dosa kita diampuni, kita bisa melawan godaan, hidup bahagia. Di sini kita bahagia, masuk surga. Tapi jangan hanya kita. Bawa papa, bawa mama, bawa uncle, bawa tante, bawa saudara-saudara. Semua harus masuk surga. Amin. Loh itu dia. Lihat itu kisah Rasul lagi. Mereka setia, akibatnya apa? Ini sebagai data penting buat kita. Saya baca kisah 1:15, merapa mereka. Baru 120 orang. Pada hari itu berdiri Petrus tengah-tengah saudara yang berkumpul. 120. Baru 120. Kalau kita baca kisah 2, mereka sudah 3.000. Ayat 41. Orang menerima perkataannya memberi diri baptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000. Dari 120, 3.000. Kita baca kisah 4, ayatnya 4, bukan 3.000. Ayatnya yang kelima, pasal 4. Di antara orang mendengar ajaran itu banyak menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi berapa? 5.000 laki-laki. Gak dihitung perempuan. Dokter Lukas sudah capek rupanya hitungnya. 5.000, cepat sekali. 5.000, kalau hitung perempuan mungkin 7.000, 12.000. Lalu kita baca 5:14 berapa ribu sekarang? Coba kita lihat, 1, 2 ya. Namun mereka dan makin lama makin bertambah jumlah orang percaya. Udah gak ada lagi angkanya. Karena udah capek dia kakek angka. Udah cukup lah, 120, 3.000. 3.000, 5.000 laki-laki. Bertambah terus. Kalau baca pasal 6 ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid bertambah terus.
Inilah yang harus kita lakukan. Roh Kudus membasuh dosa. Roh Kudus memberikan kuasa dalam hidup baru kita. Bekerja, melayani, hidup mesra di rumah, orang tua, menyayangi anak, bertanggung jawab sama anak, anak hormat sama orang tuanya. Tetapi terutama juga Roh Kudus membawa kita bermisi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksi ke Yerusalem, Yudea, sampai ujung bumi. Roh Kudus bermisi dengan doamu, bermisi dengan danamu, bermisi dengan dirimu. Itu yang sering saya bilang 3D. Doa, dana, diri. Kalau Bapak Ibu mau terbeban penginjilan di kawasan Danau Toba KDT, nanti lihat saja di YouTube. Atau lihat di sttrinity.com. Itulah beban saya. Saya berkata, Tuhan, Kau yang tahu kapan saya mati. Saya nggak tahu. Tapi saya mau menghabiskan sisa hidup saya hanya untuk memberitakan Injil-Mu, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan dulu kawasan Danau Toba hampir semua Kristen. Atau tidak Kristen sama sekali. Tapi sekarang sudah banyak pindah agama. Saya berkata, Tuhan, berkati saya, kirimkan teman saya. Kami mau mempersembahkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak perlu takut, ada Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan. Saya mau menutup dengan sebuah kisah di Mexico City. Tahun 2015 saya ke Meksiko. Nah itu padat sekali. Mereka butuh hiburan. Padat itu dan panas sekali. Meksiko ya. Di Sabtu sore, weekend, mereka macam-macam hiburan. Ada yang terjun cemplung terus di kolam renang. Tapi ada juga yang cari hiburan macam-macam. Salah satu adalah main anjing. Main taruhan pakai anjing. Ada 2 anjing. Anjing hitam, anjing putih. Anjing hitam, anjing putih. Diadu tiap hari Sabtu. Kadang-kadang hitam menang, kadang-kadang putih menang, kadang-kadang hitam menang. Akhirnya seru orang bertaruh. Minggu depan pegang mana? Saya mau hitam. Minggu depan pegang mana? Saya mau putih. Karena nggak bisa dipastikan siapa menang, apakah hitam atau putih, akhirnya orang senang bertaruh. Tapi ada orang mengamati. Ini susah ya. Oh, susah dipastikan apakah hitam atau putih yang menang. Tapi saya perhatikan, itu bandar selalu menang. Bandar selalu menang. Kok bisa? Bagaimana caranya? Akhirnya dia pun datang diam-diam tanya. Oh, dia bilang gampang caranya. Kok Bapak bisa atur yang mana menang? Oh iya, kalau saya lihat banyak orang mau ambil yang hitam, taruhannya hitam, maka saya harus ambil apa? Putih. Saya menangkan putih. Caranya gimana? Oh saya gampang. Saya rawat anjing putih seminggu ini. Saya mandikan, saya suntik, makanan, minuman saya atur bagus, tidurnya bagus. Lalu hitam, ya asal hidup aja, nggak usah dirawat. Pokoknya asal hidup, jangan sampai mati dia. Maka waktu mereka di kerangkeng masing-masing, mereka terus marah-marahan. Tapi yang ini dirawat, ini ditelantarkan. Waktu tiba hari Sabtu, orang udah pengen banget menyaksikan supaya hitam menang. Tapi apa yang terjadi? Cedom. Istirahat dulu. Cedam. Istirahat. Sampai akhirnya apa? Gak kuat itu si hitam. Langsung kalah. Karena apa? Yang putih dirawat. Yang hitam ditelantarkan. Nah kalau baca Galatia 5 tadi. Di sana dikatakan. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Artinya apa? Seperti rawat anjing itu. Kalau kita merawat kerohanian, saat teduh, memuji Tuhan, berdoa, pasti maju kerohanian kita. Tapi kalau kita laparkan, kita telantarkan, lupa saat teduh, lupa doa, lupa ibadah, lupa muji Tuhan, itu seperti anjing hitam. Kiranya Roh Kudus, Roh kesucian, terus membawa saudara dan saya mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Dan kita bisa membawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Roh Kudus pasti menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.